Chapter 2. Jadi aku hidup seorang diri, tanpa siapapun untuk diajak bicara. Sampai akhirnya 6 tahun lalu pesawatku mengalami kecelakaan di Gurun Sahara. Mesinnya rusak, dan karena tidak mengangkut ahli mesin ataupun penumpang, maka aku berusaha memperbaiki kerusakan seorang diri. Buatku, ini adalah soal hidup dan mati. Aku nyaris tak punya persediaan air yang cukup untuk hidup seminggu. Pada malam pertama, aku tidur di atas hamparan pasir, 1000 kilo jauhnya dari permukiman manapun. Aku lebih terisolasi ketimbang pelaut yang kapalnya pecah, lalu terombang-ambing di atas rakit di tengah lautan. Jadi, kau bisa bayangkan kekagetanku saat matahari terbit, ketika aku terbangun oleh suara kecil yang lucu. Kata suara itu, "Tolong, gambarkan aku seekor domba." "Apa?" "Gambarkan aku seekor domba." Aku melompat bangkit, bagai tersambar petir. Kukucek mataku, kucermati keadaan sekitar, dan aku melihat seorang bertubuh kecil yang luar biasa, berdiri mengamatiku dengan sangat serius. Di sini kau bisa melihat gambar yang kubuat atas dirinya. Tapi, gambarku tentu saja jauh lebih tak menarik ketimbang modelnya. Meski begitu, itu bukan kesalahanku. Orang dewasa menciutkan harapanku untuk menjalani karir melukis saat aku masih 6 tahun. Dan aku tak pernah belajar menggambar apapun, kecuali ular boa dari sisi luar dan dari sisi dalam. Kini kupandangi penampakan mendadak ini dengan mata terbelalak keheranan. Ingat, aku tengah berada di gurun pasir 1000 kilo jauhnya dari permukiman manapun. Namun pria kecilku ini tak tampak tersesat di tengah hamparan pasir. Tidak pula sekarat karena kelelahan, atau kelaparan, atau kehausan ataupun ketakutan. Tak ada kesan yang menunjukkan bahwa ia seorang anak yang hilang di tengah gurun pasir, 1000 kilo jauhnya dari pemukiman manusia. Ketika pada akhirnya aku mampu bicara, ku bilang padanya, "Tapi, apa yang kau lakukan di sini?" Dan sebagai jawabannya, ia mengulangi dengan sangat pelan, seolah ia bicara tentang masalah yang sangat mendesak. "Tolong, gambarkan aku seekor domba." Ketika sebuah misteri menjadi begitu kuat, orang tak mampu berani membantah. Meski kelihatan aneh bagiku, 1000 kilo dari pemukiman manusia dan tercekam bahaya maut, ku ambil dari dalam sakuku sehelai kertas dan pulpen. Tapi kemudian aku ingat betapa selama ini aku memfokuskan diri belajar geografi, sejarah, aritmatika dan tata bahasa. Dan ku bilang pada si pria kecil, sambil agak kesal, bahwa aku tidak tahu cara menggambar. Lalu sahutnya, "Itu tidak masalah, gambarkan aku seekor domba." Tapi aku tak pernah menggambar domba. Maka ku gambar untuknya satu dari 2 gambar yang amat sering ku buat, yaitu seekor boa pembelit dari sisi luar. Dan aku keheranan mendengar reaksi si pria kecil yang berkata, Tidak, aku tidak ingin seekor gajah dalam tubuh boa pembelit. Boa pembelit sangat berbahaya, dan gajah memakan banyak tempat. Di dunia tempat asalku, segalanya sangat kecil. Yang kubutuhkan adalah seekor domba. Ayo gambarkan aku seekor domba." Maka, aku pun membuat sebuah gambar. Ia memandanginya dengan cermat, lalu katanya, "Tidak, domba ini kelihatan sakit-sakitan. Bikinkan aku satu lagi." Maka aku pun membuat gambar lagi. Temanku ini tersenyum lembut dan penuh keramahan. "Kau lihat sendiri," katanya. "Ini bukan domba. Ini kambing jantan. Dia punya tanduk." Maka aku bikin satu gambar lagi. Tapi gambar ini ditolak pula, seperti yang lain-lain. "Ini terlalu tua. Aku ingin domba yang bisa hidup lama." Kali ini kesabaranku sudah terkuras, karena aku sedang buru-buru ingin membongkar mesin. Maka aku tawarkan gambar ini. Dan bersamanya aku berikan satu penjelasan. "Ini cuma kotaknya. Domba yang kau pinta itu ada di dalamnya." Aku sangat terkejut melihat wajah bercahaya penilai mudaku ini. "Ini tepat seperti yang kuinginkan. Apa menurutmu domba ini akan bisa mendapat banyak rumput?" "Kenapa?" "Karena di dunia tempat asalku, segalanya sangat kecil."
Tentu saja akan ada banyak rumput tersedia untuknya, kataku. Domba yang kuberikan padamu bertubuh sangat kecil. Ia membungkukkan kepalanya di atas gambarku. Tidak terlalu kecil. Oh, lihat. Dia tertidur. Dan seperti itulah aku berkenalan dengan si pangeran kecil.